Baik, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menggunakan salah satu library GUI di C++ yang bernama WXWidgets. GUI ini merupakan GUI yang open source, jadi teman-teman bisa downloadnya di situsnya. Pertama yang kita butuhkan adalah bahan-bahannya, yaitu kode blok sendiri. Di sini saya akan menggunakan kode blok yang versi terbaru ya teman-teman. Teman-teman bisa downloadnya yang binary release, kemudian pilih yang ada itunya, yang ada compilernya. Nah ini, yang ada compilernya. MinGW ini merupakan compiler. Kemudian sambil lalu setelah kita download, kita juga membutuhkan WXWidget sendiri. Ini yang kode blok ya, simpan. Kemudian yang kode blok yang WXWidget sendiri kita perlu yang source code karena kita akan mencoba untuk mengkompilnya di komputer kita. Kenapa kok bisa mengompil di komputer kita, mengompil sendiri di komputer kita? Karena kadang kalau kita memilih yang binary, kadang tidak support ke PC kita gitu. Jadi kita akan menggunakan yang source code-nya ada dan kita akan mencoba untuk mengkompilnya. Pilih yang ini teman-teman, yang Windows Zip. Save dan tunggu sampai selesai downloadnya. Oke, tinggal kode bloknya yang belum. Kemudian di sini kita bisa lihat kode bloknya. Pastikan teman-teman sudah selesai ya. Ini masih belum selesai. Kemudian teman-teman bisa ngopi file yang tadi, file yang WXWidget sendiri, extension ke dalam folder partisi Windows teman-teman. Kalau di sini kan partisi Windowsnya C kan. Mungkin bisa saja di device teman-teman itu berbeda. New. Kemudian teman-teman perlu mengekstrak file. Nah, di sini teman-teman bisa merename-nya menjadi WXWidget saja. Tunggu sampai selesai. Sambil lalu, karena kode bloknya sudah selesai di download, kita akan menginstal kode bloknya juga. Pilih yang full untuk biar teman-teman tuh biar enak lah, intinya ntar kedepannya. Next aja dan install. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, proses instalasi kode bloknya sudah selesai. Kita cek ya folder kode bloknya di sini, di program kode blok, terus sini. Semuanya sudah selesai teman-teman. Tinggal sekarang kita mengompil WXWidget-nya. Kemudian teman-teman ke kode blok nih, ke folder kode blok yang ada di program, yang ada di folder partisi rootnya kali ya, teman-teman. Kemudian ke MinGW ini compilernya teman-teman. Kemudian ke bin. Nah,
Di sini, di bin ini kalian akan melihat beberapa compiler yang bisa digunakan untuk mengcompile OS widgetnya. Termasuk nanti program-program teman-teman yang akan dikompil pakai compiler ini juga. Kemudian teman-teman bisa mengcopy path-nya, path dari min.gwbin-nya, copy. Kemudian teman-teman ke disk PC, klik kanan, ke properties, dan ke advanced system setting, environment variable. Kemudian di sini di variable system variables, teman-teman bisa melihat nih, di sini ada variable path. Teman-teman bisa editnya. Kalau nggak ada variable path-nya. Oh iya, di sini variabelnya bersifat tidak sensitif ya. Jadi kalau misalnya ada tulisan path huruf kapital semua, itu gak apa-apa juga pakai itu teman-teman. Di sini yang saya kan huruf kapitalnya cuma P-nya aja. Jadi teman-teman bisa pakai yang namanya pokoknya intinya path. Terus edit, terus tambah di sini new. Kemudian teman-teman bisa meng-paste yang tadi ke dalam sini. Oke, dan oke. Dan untuk mengeceknya, apakah kita sudah melakukan dengan benar, teman-teman bisa buka command line. Di sini saya sudah membuka command line. Kemudian teman-teman bisa mengetik min.gw 32 oh sorry, saya buat lagi. Oke, run administration. Di sini sudah teman-teman dapat lihat sudah bisa lah intinya. Kalau nggak bisa itu kayak yang tadi itu saya kan nggak bisa terdetek soalnya saya membuka CMD-nya dulu baru menambahkan variable environment tadi. Sekarang kan sudah keinstall ya, sudah kedetek lah oleh OS kita compilernya. Terus teman-teman bisa langsung ke folder OS widgetnya yang tadi kita ekstrak di key tadi. Di sini teman-teman, di sini teman-teman bisa mengetikkan perintah cd lagi. Nah, di sini sekarang kita berada di working directory-nya sudah berada di C. Tadi kan ada di C Windows terus 32. Sistem 32. Sekarang working directory-nya dari command line yang saya gunakan kali ini sudah ada di C. Untuk mengeceknya kita bisa mengetikkan perintah dir. Kemudian di sini kita bisa melihat foldernya itu akan sama dengan yang ada di sini, yang ada di luar C ini. Ada _db, terus yang terpenting ada juga OS widget yang tadi kita extract ini. Kemudian kita langsung pindah directory ke WX widgetnya dengan menggunakan perintah cd atau change directory. Jadi ini singkatan dari change directory ya teman-teman. WX tab kalau di Windows pakai ini, pakai backslash. Kalau di Linux pakai slash kan, kalau di Windows pakai backslash kan.
ke folder build. Di sini ada build ada ke folder build. Terus ke folder MSW di sini. MSW. Nah, MSW. Dan kemudian klik enter. Kemudian kita sudah menggunakan sudah berada di working directory, sudah ada di WX widgets yang kita extract tadi, terus ada di dalam foldernya build dan MSW. Kalau teman-teman ingin memastikan sudah benar apa enggak, teman-teman bisa ke yang ini, yang ke file explorer teman-teman, kemudian ke C, ke WX widgets, ke build, dan ke MSW. Sini teman-teman bisa, dan di command line teman-teman bisa mengetikkan perintah dir lagi. Ini akan isinya akan sama dengan yang ini. Akan sama dengan ini isinya. Oke, langsung saja. Untuk membersihkan konsol teman-teman pakai perintah cls for Windows. Selesai. Kemudian untuk mengcompile-nya, pertama kita harus meng-clean up source-nya dulu dengan perintah min-gw32 make-min-f makefile.gc monolithic sama dengan 1, dan share sama dengan 1 juga, unicode sama dengan 1, build sama dengan release. Clean dan enter. Sorry, di sini ada salah. Sebenarnya ada salah ketik, saya ada tipu ketik. Ini bukan gini, dan gini. Salah di spasinya tadi. Oke, dan enter. Tunggu sampai prosesnya itu selesai. Oke, saya akan close ini ya teman-teman. Ini kan ada nggak dibutuhkan, close juga. Ini yang tadi sudah close juga. Tunggu sampai proses ini selesai. Oke, selesai teman-teman. Di sini gak ada masalah apapun dan semuanya sudah siap untuk memulai compiling UX widgetnya. Teman-teman bisa mengetikkan perintah, kita pakai min-gw lagi, terus yang 32 make min-f makefile.gcc monolithic. Oh iya teman-teman, untuk mengetikkan perintah di sini teman-teman harus besar kecilnya tuh diperhatikan. Dia itu sifatnya tuh kan case sensitif. Jadi besar kecilnya karakter itu berpengaruh. Monolithic sama dengan 1 Unicode Oke, enter teman-teman. Tunggu sampai prosesnya berjalan dengan baik. Selesai ini ya.
Oke teman-teman, kita lanjut bagaimana cara membuat kita ngetes X widgets yang telah kita buat, yang telah kita compile tadi. Pastikan sebelumnya pastikan tidak ada error yang waktu kalian compile itu jadi clean gitu. Oke, kita buka udah bloknya yang telah kita install tadi. Kemudian di sini di kode bloknya, sebelum kita membuat proyeknya, pastikan kita telah membuat global variable. Global variable-nya di sini kosong ya. Kita akan nanti membuat global variable untuk XYZ dengan cara namanya itu wx, terus base-nya itu kita isi dengan directory wxyz yang telah kita compile tadi di sini. Select folder, kemudian file include-nya kita masuk ke wxyz lagi, kemudian include select. Kemudian untuk di lib-nya juga bisa di C yang folder wxyz yang di compile tadi, kemudian di lib select, sehingga jadinya tuh kayak gini. Kemudian langsung saja close. Teman-teman sudah bisa membuat proyek di sini, proyek, dan terus pilih wxyz project, kemudian next, pilih yang versi 3.1 ya teman-teman, karena kan tadi saya pakai yang 3.1. kemudian proyek name-nya tuh isi terserah teman-teman, misalnya hello, kemudian next, ordernya bisa dikosongnya atau tidak, terus pilih yang wx smith dan frame base. Next. Nah, di sini kita tadi sudah buat variable globalnya itu wx kan. Ini udah gak usah diutak-atik lagi, gak usah diubah lagi, tinggal next. Biarkan compilernya begini sudah, jadi jangan diubah lagi. Next lagi. Kemudian di sini use wx widgets dll ini pastikan tercentang 3 library ini, 3 wx widgets library setting tadi ini pastikan tercentang. Tadi kan kita sudah buat itu ya, buat monolith, terus Unicode, sama satunya lagi itu kan sudah kita beri nilai 1 kan. Jadi kita di sini tentang semuanya. Kemudian pakai config advanced option. Next, kalau ada kayak gini ada warning, ya saja. Terus pakai yang GUI kan teman-teman. Pakai GUI juga. Finish. Nah, di sini frame teman-teman sudah jadi nih. Nah, di sini saya mencoba mau buat wx panel. Kita drag dan drop di sini. Double klik ya teman-teman. Gini. Misalnya saya juga mau pakai static test, double klik, kemudian sampai sini. Misalnya labelnya namanya itu hello world. Kemudian kita build, save dulu, jangan lupa save, build pakai yang ini. Tunggu sampai selesai buildnya. Selesai, kita bisa run. Nah, selesai. Jadi kita sudah bisa menggunakan library dari WS Widgets ini dengan menggunakan drag and drop kayak gini. Gak usah hardcode gitu. Selesai. Ya, terima kasih telah memperhatikan saya. Terima kasih atas fotonya. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah.